Halo everybody, perkenalkan nama saya Magdalena Nipa Atun. Saya dari program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores, semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian mata kuliah anti korupsi. Di sini, pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu dampak korupsi. Adapun beberapa subpokok bahasan yaitu yang pertama dampak korupsi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, yang ketiga dampak birokrasi pemerintahan, yang keempat dampak terhadap politik dan demokrasi, yang kelima dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir dampak kerusakan lingkungan. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama, dampak ekonomi. Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintahan untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi baik secara preventif, represif maupun kuratif. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu yang pertama, lesuhnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang kedua, penurunan produktivitas, yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, yang keempat, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, yang kelima, meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin, yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Yang ketiga, runtuhnya otoritas pemerintah. 1. Matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Kedua, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan, diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Survei terbaru yang dilakukan oleh PERT menunjukkan bahwa 3 negara, yaitu Indonesia, India, dan Filipina, adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia.
Sedangkan Singapura dan Hong Kong adalah yang paling efisien. Page menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. 4. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Dampak-dampak terhadap politik dan demokrasi yaitu yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Dampak-dampak terhadap penegakan hukum yakni yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. B. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. C. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut ini lembaga-lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global pada tahun 2009. A. Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. B. Partai politik. C. Kepolisian RI. D. Lembaga Peradilan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. 6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak-dampak terhadap pertahanan dan keamanan yang pertama, kerawanan Hamkamnas akibat lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan. Dampak-dampak kerusakan lingkungan yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapat keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di sisi lain, eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau yang biasa disebut dengan reboisasi yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungannya. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya, dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu, asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jumlah massal, di mana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat berguna demi menambah wawasan sahabat-sahabat semua.